untuk memperkuat keimanan kita dan mencikan diri kita, yaitu hanyalah ilmu tauhid dan tasawuf, untuk mencikan diri kita agar kita kuat iman kita dan suci diri kita. Ketika kita menuju sang ilahi, insyaallah kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak tahu bahwa apakah kita ibadah ini sudah sampai ke sana atau tidak. Makanya di dalam ilmu ada ulama-ulama perjalanan syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Ketika kita menekan syariat terus syariat aja, tidak berani, tidak mau ke ilmu thariqah, artinya perjalanan ruh menuju Allah, batiniyah untuk menuju sang ilahi, cahaya ruh kita disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak merasakan kenikmatan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam ibadah dan salat hanyalah kita ngurus lahiriah aja, batiniyah kita tidak diurus. Banyak orang yang kita bilang sekarang di sini salah lahiriah, silahkan. Ya, karena ilmu syariat itu ya memang mengaturnya di lahiriah. Fikih wudunya, ketika kita sholat harus begini rukun dan syaratnya selesai, bagus, sah menurut ulama pokok memang dohiriyah syariat. Tetapi kalau kita cuma di syariah aja, ya tidak ke tirukoh, tidak ke batiniyah kita, tidak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan merasa lezatnya ibadah. Karena kita masih luar, kita dimasuk ke dalam. Karena di situ ada syariah, ada ilmu thariqah, ada ilmu ma'rifat, ada hakikat. Mari kita sama-sama untuk masuk yang ranah kedua. Tetapi tidak bisa untuk yaitu masuk kedua tanpa betul dulu syariatnya. Makanya ketika kita ibadah, wudunya harus baik menurut ulama syariat. Syariat secara ulama fikih, wudunya begini, mungkin sudah tahu semuanya. Ya. Secara niatnya harus begini. Ya, sering dibacaan Pak Ustadz karena ada Ustadz di sini yang mengajarkan fikih. Itulah terus. Nah, sudah selesai kita bagus itu, maka kita kesana ke ilmu yang kedua, ke dalam, agar sudah ke tahap kedua, yaitu adalah ilmu thariqah. Ya, perjalanan ruh kita menuju sang ilahi. Bagaimana ibadah kita menurut itu? Nah, di sini diatur oleh ulama sufi, ya, ilmu tasawuf. Di salat itu ada penjelasan salat syariat dan thariqah. Kalau syariat itu adalah yang dilihat kita secara jasadiah, dohiriyah, ya ada ruku, ya sujud, kelihatan gitu. Syariat itu, ya yang diatur oleh ulama fikih, ya. Ya. Kalau thariqah, yaitu perjalanannya manusia. Salatnya salat, kemarin sudah diketahui bahwa salat itu salat apa? Batin, ya, dalam qalbu, ya, salat batin. Salat thariqah itu adalah salat ke dalam, beda, aturannya beda nih. Salat thariqah itu ada yang menyaksikan di dalam Al-Quran surat yang kita dapat surat dari Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala sholawati, ada yang mendalilkan itu adalah salat syariah.
Wassalatul wusta ada yang menafsirkan ulama sufi itu yaitu adalah sholat thariqah. Kalau sholat syariat udah Pak ya, setiap waktu 5 waktu, setiap sehari semalam 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar ya, itu udah tahu semuanya. Salatnya di mana? Itu fil masjid, monggo berjamaah. Mutawajihan ilal Ka'bah. Madhabnya ke Ka'bah kiblatnya. Wa tabi'an bil imam. Nah, kalau kita menjadi makmum harus turut, harus taat kepada imam. Tuh. Bila riya'in wala sum'atin. Masih dikait. Masih awas jangan sampai ada di dalam diri kita pengen masyhur ya, pengen baik, pengen disebut ini, tidak boleh. Di kaidan ini bila riya'in wala sum'atin, tanpa riya dan tanpa untuk kepangkatan dan kemasyhuran. Kalau kita nih, ini peruntukan ada apa ya? Di sini ulama sangat apik kan? Ya, walaupun ulama-ulama syariat dengan rekat itu dengan ahli sufi memang bergandengan, tetapi di sini ada bila riyain wala sum'atin. Andai kata, ya, ini maaf aja, masjid itu adalah tempat yang paling ya suci, paling mulia sekalian nih. Dunia itu masjid itu karena masjid al-masjidu usisa ala takwa. Masjid itu untuk orang-orang takwa, berarti yang paling mulia. Beda dengan rumah. Ya, rumah kita enggak ada apa martabat derajatnya. Di dunia ini yang paling mulia itu adalah masjid. Ada belah riyain wasin, andai kata orang nih, ya. Di dalam lubuk hati kita ada ke masjid itu dah mana bahasa RI-nya ri mana? Terus ada perasaan gitu ya. Dan ada perasaan di dalam hati, ya, keresahan di dalam hati kita misalkan, nah, mau ke masjid supaya disebut ini. Nah, di rumah kita tidak. Mana yang pilih? Saya tanya. Di sini ada sholat berjamaah fil masjid bil jamutajid ila wataman bil imam bila riya wala sum'atin. Andai kata kita misalkan berjalan ke masjid, ada rasa di kita ini lewat tetangga, lewat ini ada dalam hati. Iya. Bahasa orang mah aya kereteg segetik we. Aya rasa segetik gitu. Sedikit bah. Di dalam lubuk itu ada sedikit, yaitu pengen ini, pengen disebut ini, pengen ada derajat. Maka bagusan di masjid atau di rumah. Di rumah tidak ada apa-apa, hanya akan sholat. Masjid memang bagus tempatnya, tapi memilih mana. Di masjid tidak boleh ada riya dan sum'ah. Artinya riya itu kita merasa dilihat orang, pengen dilihat orang, atau sum'ah itu mungkin kederajatan, pengen masyhur lah bahasa kita mah itu. Nah, bandingkan ketelusuran mending di rumah aja. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada rasa ini, lebih baik di rumah daripada tempatnya bagus. Yang dimaksud ulama, yang dimaksud bagusnya orang itu berjamaah di masjid tanpa ada sesuatu, itu top. Memang harusnya begitu. Tetapi kalau ulama sufi, kalau ada yang di dalam hati kita, salat di masjid ini saya ada ini, lebih baik di rumah. Tempatnya bagus, tapi tujuan kita jelek. Tempatnya jelek, tapi tugas tidak ada apa, hanya lillah. Mending lillah daripada milih apa? Milih pekerjaan daripada tempat. Nah, ini kait Pak, katanya. Asal kita sholat di rumah ini, di masjid ini, ya, sholat di masjid
sholat berjamaah jangan ada sesuatu riya, ujub, dan sum'ah. Itu yang itu sholat syariah. Ya, sholat syariat itu dikaitkan, Pak. Pengen pahala kan kita, pengen ada apa sesuatu dari Allah, mengharap ketika itu semuanya melaksanakan ibadah, baik sholat, baik apa itu, kita yakin mengharap kepada Allah. Mengharap apa? Yaitu bahasanya kita enggak munafik, pengen pahala, pengen ridho Allah. Belum sampai kepada kita ketingkatan sifat hakikiyah. Orang mana? Orang-orang itu tidak mengharap seperti itu. Pengen buruhan sama Allah, pengen ini ibadah, tidak ada. Kita mah ya ikhlasnya ikhlas kelas bawah lah kita. Pengen masih mas. Kelas bawah kelas abidin apa? Mengharap upah dari Allah. Kelas abidin itu. Kalau seorang arifin, ya tidak. Hanya melaksanakan ibadah taat kepada Allah, tidak mengharap apa-apa. Nih, kalau selesai yang sono, kayak kita solid. Kalau kita mapan santai ya, pengen apa? Pengen pahala, ya itu masih abidin, di bawah. Nggak apa-apa. Karena kita disebutnya orang awam, ya masih orang-orang deh lah. Kalau ibarat barang itu masih rongsok kita, ya harapannya maunya ini gitu pada Allah, nggak apa-apa. Selama yaitu dialik keutamaan ketika kita utama melaksanakan ibadah itu sebagai kita, yaitu lagi di masjid berjamaah, tapi jangan ada ya dikaitkan dengan riya dan syurah. Itu syaratnya, itu bagusnya. Tetapi kalau perebutan, bagaimana kalau kita perebutan tadi? Sungguh masjid itu tempatnya bagus, tetapi kita ada dalam lubuk hati kita ada riya, ada ujub, ada pengen ini, pengen itu, bagaimana? Nah, memilih apa? Memilih bagus pekerjaan kita daripada tempat lebih di rumah daripada masjid. Itu perbandingan gitu Pak ya. Yang bagus mana tadi? Tidak boleh. Yang bagus itu sholat berjamaah di masjid, lebih utama. Satu tempatnya suci lah, udah yakin ya. Nggak anak kalau di rumah kan tahu-tahu apa gitu kan, nggak tahu. Kalau di masjid sudah ada merebotnya kan, ya udah nggak diragukan lagi di masjid itu ya. Kalau di masjid itu tidak diragukan lagi, tempatnya memang mulia, yang paling mulia daripada yang lain, dari musola apalagi dari rumah, lebih mulia daripada yang lain. Itu masjid, tempatnya mulia, tujuannya kita mulia, ibadah lebih mulia, itulah lebih top, lebih hebat. Tuh, itu mah dibanding-banding tadi Bapak ya. Maka kita harus dihilangkan. Belajar menghilangkannya dari tadi. Merasa diri tadi dari Asmaul Husna. Al-Husna itu bacaannya papeling enggak buat kita. Ya, dari ada yang mutakabbir. Awas. Ya, Allah itu maha agung, maha besar segalanya. Kita jangan. Kita harus merasa rendah. Itu mutawadian. Bukan mutakabir itu bukan untuk kita. Pantasnya untuk Allah, gak pantas bagi kita. Karena apa? Karena kita ini makhluk. Berarti harus tawadhu. Rendah kita. Ini menyebutkan. Adakah sifat-sifat Allah, asma Allah harus di kita ada. Ya Rahman, Ya Rahim, harus kita kasih sayang terhadap orang, terhadap makhluk Allah. Ya, kata kita kan terkadang orang anjing aja anjing ya, anjing atau babi, kenapa Allah bikin itu? Anjing hina gak? Oh iya kita, anjingnya najis, wah. Ya apa? Ya kalau kita misalkan anjingnya kering, kita basah, set kita najis bola domba, kena najis kita. Ya, atau kita kering, anjing najis,
jeng basah. Teh ke kita ada asar di sini tetap najis, harus dikumbah. Ya, dicuci pakai cai air 7 kali, cai suci 7, cai air yang campur tanah 1. Jadi 7. Iya, itu najis, hilangkan najis mugol tuh. Sama dengan babi. Tetapi kenapa Allah bikin itu? Ada hikmahnya. Kalau misalkan anjing tidak mengganggu ke kita, dibunuh, apa hukumnya? Nggak boleh. Tidak boleh. Dosa kita. Kenapa dosa? Berarti kita harus protes, melawan Allah. Nih, masuk ke, kalau tasawuf begitu, Pak. Allah menciptakan makhluk itu semua, nggak ada yang ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya, tinggal kita mengkajinya. Ya, bagaimana anjing? Ada yang kelakuannya, bagaimana babi kelakuannya? Yang paling jijikan kelakuan babi. Babi guyang, kencingnya, beraknya di situ, ada pun makan lagi. Kelakuan orang kalau seperti babi itu jelek. Kalau bahasa orang tua apa? Jangan apanya, ludahnya itu dijilat lagi. Bahasa orang tua kan gitu ya. Isi sama nggak ludahnya dijilat lagi katanya. Itu saking apanya? Saking pelitnya orang itu, kok. Jangan seperti ini akhlaknya. Ini harus dikaji. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu mencoba. Allah mengharamkan babi, makan anjing dan najis anjing. Awas, ketika kita makannya berarti melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan? Karena di situ kalau kita makan daging anjing dan babi, karena disitulah ada penyakit yang masuk di kita, maka dilarang oleh Allah. Kaji sama kita, Pak. Ya. Makanya kalau merusak kita boleh, tapi kalau di hutan-hutan di kampung-kampung ya seperti kampung saya kan, kalau ngebun apa bahasa padi di gunung itu bahasanya kebun ya. Ngahuma bahasa Sunda banyak. Ngahuma. Kan babi itu banyak, maka sering ini ya orang dibunuh karena merusak. Ya, karena merusak. Itu mungkin karena jadi hama. Kalau jadi hama ya apa-apa. Kalau biasa-biasa tidak boleh. Itu makanya sini. Dia juga sama bisa ngobrol dengan kita, Pak. Kalau kolbu kita sudah ada, dia connect sama kita. Macan. Dulu kan ada. Ya. Orang Muslim mau dimakan sama raja, masukin ke mandikan keluarga mau macan itu. Karena macan apa? Macan gini aja nunduk. Karena apa? Nih, takut. Dan kolbu udah connect. Kita connect lah kolbu kita. Yang tidak connect bagi kita ini ada karena apa? Di dalam kolbu kita ada najis, ada jelekan. Mana? Ya kotor yang kalian ada sifat tekaburan, ujub, ria, sum'ah, segalanya. Mendusta, ya, ngadu-ngadu orang, provokator begini. Itu yang paling itu. Penyakit-penyakit itu. Hilangkan penyakit itu, insya Allah. Kita bercahaya menuju sang ilah. Akan terbayang, Pak. Ya, wasikon waqal muhsiman. Di situ terukir pikiran kita hanyalah Allah, rasa dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, kita berzikir karena Allah Subhanahu tidak rasa menghadiri. Ya, la ilaha illallah. Merasakanlah kita hadrahnya Allah, rasa hadirnya Allah. Merasakan tidak. Makanya kolbu kita kemana baik. Ya. Kolbu kita dibawa dikir karena asma Allah itu adalah suci. Allah suci. Kolbu kita batinina masih belum suci.
Maka lahiriah kita suci wudu atau kita dengan air, maka batiniah kita adalah binadwal istighfar. Sifat yang tadi dihilangkan di dalam kita, tubuh kita, maka kita bersihkan dan sucikan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan. Makanya insya Allah kalau orang sering istighfar, insya Allah lama-lama ya batiniahnya akan merasakan kenikmatan istighfarnya, karena bersih ya, sedikit-sedikit ayo dihilangkan sifat-sifat itu, dirasakan dosa-dosa. Entahnya memikir pikirannya, untuk apa kita sombong di dunia ini, semuanya segalanya milik Allah. Kita kembali memikirkan sendiri entarnya. Jadi ya kita ini adalah ceramah ke diri kita sendiri. Untuk apa begini-begini, sedangkan kita tidak bisa apa-apa. Semuanya adalah qadrat iradat Allah. Tahu dah dia masuk husna. Dia apa? Dah wujud kita, qadrat iradat itu ada. Semuanya qadrat iradat Allah. Kekuatan-kekuatan Allah. Yang ada di kita adalah kekuatan Allah. Ya semuanya yang ada kita bisa adalah qadrat iradat kehendak Allah. Mau apa kita? Ya, mudah-mudahan kita akan kalau belum bisa supaya dibisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, bagaimana kila syarat tarekah itu adalah mu'abbadatun fi madati umrih wa masyi al-qalbu wa jimat wa istimaqil batin bil istighali ala ism tauhid bilisanil batin wa imasyaqu fil fuad wa qiblatul hadratul ahadiyah jalla jalahu wa jumsimadiyah wa qiblatul haqiqat. Nah, ini ibadah kita yang kedua. Bagaimana salat kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Salat riqah adalah mu'abadatun fi mudati umrihi. Hari ibadah nanti mah terus-terusan, Pak. Ilmu riqah mah tidak ada waktu. Terus umurin terus-terusan, Pak. Bagaimana kebatinan? Masjiduha qalbu. Masjidnya hati, qalbu kita. Jamahnya adalah istima'u awil batin bil istighfar. Bahasanya kini, berjamaahnya adalah kumpulnya, kuatnya batin kita hanyalah fokus kepada asma-asma tauhid atau mengingat qalbu kita kepada Allah. Itu berjamaah apa? Jadi kalau kita misalkan di dalam qalbu kita selalu ingat terus Allah, kita itu sholat batin, sholat dalam maknanya. Batin kita sudah sholat istighfar. Ketika mengucapkan la ilaha illallah Allah Allah Allah, dengar kita ucapan-ucapan yang kita sudah diikan batiniyah kita berbicara, batiniyah kita baca. Bayangkan kan batinnya tidak ada suara, tidak apa, cuma qalbu kita merasakan terus membaca Allah Allah. Tapi merasakan kita ya, ada suara kayak ada suara, tapi kita merasakan. Tuh, nah ketika kita itu asma tauhid bilisanil batin, batin kita merasakan terus-terusan membaca kalimat tauhid Allah, itulah jamaah. Berarti kita kan tadi berjamaah di masjid, ya imamnya apa? Ada imamnya, kita berjamaah yang batinnya begitu. Jadi wa jama'atuha istimaqul batin bil istighfar. Jamaahnya adalah fokus ya, batin ya, qalbu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imamnya siapa? Asyauqu fil fuad. Imamnya adalah kita dalam pikiran itu kalau
apa itu ya? Begini, asyauqu fil fuad itu dalam hati ini kita terbayang, Pak. Bahasa Sunda kesentrem, bahasa Indonesia apa ini? Kesentrem itu. Ini kalau kita punya pacar, ya ada surat, lihat foto, senyum, kesentrem kan? Ya, mengingat itu ya. Senang aja. Lihat ya. Bahasa Indonesia kebayang-bayang apa? Dan pikiran kita adalah syauqu fil fuad, di dalam hati kita. Semua kita hanya terbayang Allah Subhanahu. Berat apa ya? Wa qiblatuha hadrah al-hadiyah. Kiblatnya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadi si kolbu terus manteng wehe, terbayang, pengen ketemu. Bahasa kita mah apa ya gitu dah. Kalau kita pengen ketemu itu sama yang dicintai apa namanya? Kangen. Bahasanya. Selalu kangen, Pak. Kolbu kita ini selalu kangen sama Allah. Itu bahasanya. Kalau sudah begitu, berarti manusia sudah sholat batiniyahnya secara thariqahnya, perjalanan menuju Allah Subhanahu. Ada orang belum can gitunya orang mah can ayo nangke ya boborok kitu urang keur salat syariat oge teu inget kalau bute kamana wae mentak bereskeun heula ieu tah lamun aya beres tadi bejaan geus tadi ya kalau kita batiniah pengen bersih ya ketika kita salat ketika dikir pengen ikut dikir kolbu kita harus disucikan dulu ya maka suci lahiriah sasili batiniyah dohiriah batiniyah balokiranya sucinya sama air atau tayamum berarti kita wudu atau adus kalau kita batiniyah bin nadbi wal istighfar wa bidami asma'i illah artinya yaitu kita menyesal ketika mengerjakan dosa, baca ampun kepada bacaan istighfar dan selalu ingat mendawamkan asma tauhid yaitu dzikir kepada Allah. Itu sudah membersihkannya. Ketika itu bersih lagi, dosa suci lagi, dosa. Makanya ada orang, wah antar aja istighfar mau tobat sekaligus. Kotor terus berarti, Pak. Ya, jangan seperti itu. Kita mah batal wudu lagi itu kan dikasih tahu sama Allah lapar kan lagi yang lapar lagi Allah Ta'ala gampang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu orang mau bisa ketika sudah naik derajat kan makrifat dan hakikat baru jadi orang nah itu mah gak ada lepas dari dosa. Ya, mudah-mudahan dengan ada pengajian ini kita sedikit demi sedikit kita bisa direnovasi diri kita semuanya. Renov diri kita ini, ya kita akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbawa apa kalau pulang kalau belum begini kita? Ya. Dasarnya bagaimana, Pak? Ya makanya ada jana wahya al-qiblatul hakikat. Jadi hadrah Allah itu, apa artinya hadrah Allah itu? Bukan kehadiran Allah, Pak, tapi merasakan kita ini di kolbu kita merasakan dilihati dan ada Allah. Ada di kita, ya ada. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Kita tapi merasa hadirnya Allah. Itu harus nata. Wa qabwaruh musyaghal bihadasal ala dawam. Nah, sudah begitu berarti kolbu dan ruh iya fokus ku ini salat setiap mendakan terus mendawamkan itu seterusnya fal qalbu la yanamu wa la yamutu ketika kolbu sudah benar-benar hidup begitu maka kolbu tidak tidur nah dan tidak mati. Makanya pantas. Nah, kita ketemu Pak, para waliullah.
Di sini sudah bangun. Ketika kita sudah begitu, orang sudah begitu, fal qalbu la yanam wa la yamutu. Qalbu itu tidak tidur dan tidak mati. Bal masgulun bin naumi wa yaqda. Dia itu hanya fokus dan tidur dan bangun. Berarti pantas para waliullah. Kalau yang kita sering dijarahin, ya, para waliullah, ya, sering jadi kenapa ada keramatnya, kenapa ada begini, suka ketemu begini. Ini Pak. Ketemu ke sekarang kalau ilmu sufi. Kalau dulu, oh masa ketemu wali udah meninggal. Tidak tinggal, Pak. Wala yamut. Kalbunya. Jadi hidup terus. Ketika kita nih Allah yang Maha Kuasa sedang berenang. Maka sering orang yang sudah terpilih Allah mungkin sudah ada haknya suka ketemu dengan para wali Allah. Cuma beda, Pak. Tahu apa tidak? Seperti sejarah Nabi Khidir. Ya. Karena Nabi Khidir dulu kan dari siapa? Kalau di itu apa? Madura itu ada Al-Khalil Pangkalan Nur ya. Dulu. Setelah dia begini ini ada seorang udah datang aja cemblang-cembling ke sana. Kata itu kalau Madura akan ada Nabi Khidir sana. Para jamaah dulu begini-begini, mana Nabi Khidir? Kata ini datang seorang pemuda yang cembang-camping, saya lihat cium tangan dia. Kaget, siapa ini? Oh, kamu nggak tahu, orang yang cembang itu Nabi Khidir. Kamu tidak tahu. Maka orang seorang wali tahu, walaupun bagaimana. Allah Subhanahu wa taala begitu. Kita ini kalau memang sudah terpilih dan sudah begini orangnya, sudah suci, insya Allah akan kedatangan. Nah, yang ini ngarenopnya Pak, yang susah kita. Kalau sudah begini kita udah masuk ranah segini ibadah kita, ketika dijelekin orang senyum Pak. Tidak ada marahnya, biarkanlah orang. Alhamdulillah terus. Ya. Kalau kita motor kita hilang bagaimana, Pak? Ya, motor kita hilang sama anak atau sama bini, caci maki semua. Kalau itu alhamdulillah dari Allah kembali ke Allah. Senyum aja. Tidak ada merasa kehilangan. Ketika kehilangan itu dia itu tidak apa? Tidak rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ibadah kepada Allah. Kehilangan tidak. Nah, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Tanpa hidayah dari Allah kita tidak bisa. Tapi kita harus berjuang, berdoa, mengharap, ya, mengharap seperti orang-orang para saleh yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan untuk derajat, tetapi kita untuk kembali kepada Allah dari asalnya suci, kembali ke kesucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang, yuk mesin sama diri kita sendiri, yaitu sucikan diri, rasakan. Terus aja kita bicara sendiri, Pak, ya. Bicara sendiri dan dakwah kita ke diri sendiri. Untuk apa kamu begini? Ya, untuk apa? Karena kamu diciptakan oleh Allah. Untuk apa kamu sombong? Karena kesombongan itu gak pantas buat kamu. Kita dakwah di sendiri, Pak. Dia itu kalau tidak kita didakwahin, tidak diceramain, lah, tidak dibentak-bentak diri kita, semua akan begitu. Kalau sedangkan insya Allah besok atau lusa, insya Allah, makanya harus diajak ibadah, ya, batin kita ajak ibadah. Ketika sholat, yuk kita sholat, yuk kita misalkan wudu, yuk kita wudu. Ya, jasad, dohiriyah, batiniyah, semuanya harus madhab ke Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita, makanya ada ulama-ulama fuqaha ketika kita datang waktu masih luang waktunya, masih banyak punya, bereskan dulu semuanya urusan duniawiyah. Begitu. Itu udah masuk ke tasawuf. Para ulama fuqaha juga sama. Apalagi kalau tasawuf, bereskan semuanya. Walaupun abdol di dalam
awal waktu, tetapi ada yang mengganggu dengan kehusuan, dengan kehuduran qalbi kita di dalam ibadah, lebih baik mundurkan dulu ya ibadah kita, selesaikan dulu secara lahiriah. Misalkan ya kita tanggung ini, ya selesaikan dulu. Yang penting masih waktunya masih panjang. Ya. Apalagi kita udah mau makan, udah mau ini udah persiapan durdohor. Wah, ntar supaya tenang nih, sholat dulu. Sholatnya nggak bakalan bener pak. Pikiran, apalagi lapar. Itu bereskan dulu aja semuanya. Jadi supaya beres, ada ketentraman dan ketenangan di dalam ibadah. Sifat kehadiran dan kehusuan itu susah di dalam ibadah kita. Makanya ketika sudah merasakan hadirnya kalbu kita di dalam ibadah, kehusuan dan kehusuan pola pikir kita di dalam ibadah, barulah kita merasakan manisnya ibadah. Ketika merasa manisnya ibadah, insya Allah lahiriah dan batinnya tatmainul qulub, ketenangan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenangan itu, kebahagiaan itu adalah apa? Itu surgawiyah. Hikmahnya surga ya. Berarti kalau orang sudah tenang, ya hikmahnya di dalam ibadahnya udah tenang, berarti merasakan surga. Hakiki adalah besok. Ntar ketika di hari kiamat, secara dia rasakan sudah ada, merasakan surganya, kenikmatan surga itu di dunia juga. Ini di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassalatul qalbi hayatil qalbi bila syautin wala qiyamin wala qunin. Salat qalbu itu, hati itu adalah hidupnya qalbu bila syautin, tanpa ada suara, wala qiyamin, tanpa ada diri, wala qu'udin, tanpa ada duduk. Bahwa yukhatibullah, qalbunya hanya ingat terus kepada Allah. Ya, hanya merasakan di kana dekat dengan Allah, hanya merasakan dimanapun ada. Makanya di dalam Al-Quran, ittaqullah, fattakullah hikmah, surat apa? Ya, jadi istrinya kita takwa, kamu harus takwa di mana kamu berada. Itu ada kan? Hah? Ada apa suratnya? Itu. Nah, di dalam Fatihah ada kan? Apa? Ada ulama yang menafsirkan yukhatibullah biqolihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama ada nafsiran dari situ. Ini bukan kata saya, kata ulama, Pak. Jadi Allah menghitop kepada kita semuanya, dia ngasih itu adalah oleh kepada ibadahku dan aku minta tolong kepadamu. Itu di dalam Fatihah sudah ada suratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita ini di qalbu kita selalu mengingat Allah, selalu hadir Allah, dan pertolongan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu mengutus yaitu seseorang untuk datang kepada kita semuanya. Balik ke kita. Kita misalkan ada butuh sesuatu, datang seseorang, itu pertolongan siapa? Hah? Nah, ini adukan dengan doa. Kita apa? Kita akan serahkan, doaku belum dijawab-jawab sama Allah Ta'ala. Kemarin kita ada butuh kita, datang tetangga ke kita. Emang itu doa kita dijawab oleh Allah. Yang nyuruh dia ke kita itu adalah Allah. Ini harus kita tauhid kita apa belum Pak. Makanya orang banyak yang ilmu tauhid itu hanya pelantara Pak. Itu jembatan untuk mengetahui. Cuma terkadang orang itu tidak bertauhid. Ya, tidak merasakanlah tadi. Ini kita misalkan contoh ya. Contoh ini mau ngejual tanah lah.
Kita berdoa, ya Allah, cepat tanah ini aku lah nya supaya laku cepat. Terilah tetangga datang. Kita datang, wah aya cenah itu kembali usil wanian saangan sana. Tak urang ngarasakeun teh eta apa? Tatangga eta nu datang eta teh kusaha pertolongan saya tah. Ngarasakeun encan. Osok ngarasakeun kitu tuh. Oh alhamdulillah. Gara-gara eta tarang ngarasakeun ieu alhamdulillah. Doaku dijabah oleh Allah Subhanahu. Si ieu datang geuning ka urang. Allah ngutus seurang. Alhamdulillah ya Rob. Terus ngabulkeun doa abdi. Tara kitu tara. Padahal eta teh doa urang dijabah ku Allah. Maca bismillah, maca Fatihah, shalawat, dzikir, waqiah. Kadang-kadang ngabohong wae urang mah. Urang mah sokangan lu surat waqiah urang kieu-kieu keneh wae ai kamari. Eta nu dibersu Allah. Kamari eta aya kepala desa datang kaninya bade duit 500.000. Aya KDM eta 5 juta, eta naon? Lamun teu dikersakeun ku Allah teu bisa. Urang mah tara kitu, Pak. Tauhidna teh masih di mana meureun? Tidak bertauhidna urang mah masih mah. Jadi apapun kalau sudah ada begini salatnya seperti ini, batinnya, kalbunya sudah hidup, semua ini hanya Allah. Nih Allah alhamdulillah. Misalkan si contohnya ya yang bagus nih. Misalkan Ustaz Dodo, waduh, saya besok ini motor saya mati nih. Ya Allah, motor mati, duit nggak punya, ini sebenarnya sepama nih. Contoh ya. Pagi-pagi kabulkan ya Allah, saya kerja, ngemakin begini ini. Pagi-pagi Iwan datang. Kenapa nih Mas Dodo? Gini di sana matiin motor. Wah, ada motor di sana. Enggak bensin, penuh bensinnya. Nah, Ustaz Dodo merasakan enggak bahwa ini pertolongan, doanya dikabul Allah? Belum tentu. Iwan nolong gitu bae paling ge. Alhamdulillah ini berkat Iwan. Gitu mah. Hakikatnya bukan. Iwan ini kalbunya kalau enggak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Tidak akan, Pak. Tidak akan datang. Karena Allah sudah mengabulkan bahwa doa ya, saudara-saudaranya tidak merasakan, alhamdulillah saya sudah dikabulkan doa. Ya Rabb, alhamdulillah kau sudah mengabulkan doaku. Gitu moal tah. Da moal. Oke gitu. Tauhidna orang mancan, Pak. Iya. Itu mah bebaturan we leget yang Iwan, paling gitu. Masalah lah maksudnya. Tadi kan kita ini harus merasakan seperti itu, bahwa semuanya yang ada kita, doa kita dikabul oleh Allah semuanya, ya lambat atau cepat. Ya, jadi yang semua yang ada di kita sampai itu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuatkan di dalam hati kita, di dalam itu semuanya kita ibadah kepada Allah, hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini hanya itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baru tauhid manusia. Iya salat mas, salat terus-terusan orang can gitu, Pak. Ripuh lah. Ayo orang ngomeannya, orang gitu ya. Ya, betul-betulin semuanya. Ya kita mudah-mudahan bisa ngebetulinya. Ya, mudah-mudahan kita alhamdulillah kalbu kita ya diterangin Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, semuanya dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaribina Muhammad wa sallam tabaka radhiyallahu anhu sadatina ashabi rasul ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan jawabina wa yakfi mazida. Ya rabbana lakal kama wa ni masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulah lima sabaq nasiril haq wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri dari azim. Allahumma qulubana binurika
hidayatika wa ma'rifatika wa hdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.